pas kita kebingungan mencari padanannya bahasa kata dignity, ada yang bilang integritas gitu ya. Nah, Ya, apakah ya. dignity itu mungkin dignity bagian dari integritas ya, nggak 100% sama, tapi it strike a chord to me gitu ya. It is so true, Mm-mm. Iwat. Mungkin kita perlu sekali diingatkan bahwa pondasi kita melakukan sesuatu itu, integritas diri kita itu harus Mm-mm. jelas dulu gitu ya, Wet ya. Tadi kan lo Mm-mm. membahas mengenai masalah korupsi, mengambil hak yang bukan hak lo, penyelewengan, ya kan, Wet. Mhm. Terus kan gini, Mhm. kan orang suka banyak gini ya, ya well everybody is doing it. Ya kalau semua orang melakukannya, should you be doing it also? Kan pertanyaannya kembali Mhm. kepada integritas diri ya. Kalau itu Mhm. align dengan integritas diri lo, silahkan gitu. Contoh Mhm. kecil gitu ya. Semua orang buang sampah sembarangan. Should we be doing it also? Atau gini, Mhm. jalanan satu arah. Tapi kan semua motor masuk ke situ melawan arah. Should you be doing it also? Mhm. Semua mobil parkir di bahu jalan. Should you be doing it also? Semua orang Mhm. naik motor nggak pakai helm. Should you be doing it also? Kayak contoh ya, ini ada satu cerita temen gue, dia punya UMKM gitu ya. Terus dia Mhm. cerita ke gue karena kebetulan bersinggungan sama gue. Mhm. Dia bilang gini, iya loh, zaman sekarang itu yes, in this economy cari uang itu susah, itu perlu kita akui bersama dan kita Mhm. maklumi bersama, Iwan. Mhm. Oke, cari uang emang susah, tapi cari uang yang berseberangan dengan integritas diri kita tuh juga Mhm. perlu kita jaga dengan tepat loh, Wat. Maksud Mhm. gitu, contoh ya, yang Mhm. terjadi sama teman gue, business owner kecil ini. Dia bilang gini, iya gitu, kayak contohnya ya, ada satu sebutlah seorang account lah ya, sebuah account. Mhm. Account ini tuh bermasalah banget. Bermasalahnya gimana? Jadi dia Mhm. melakukan pembelian produk Mhm. yang dijual teman gue. Mhm. Dia Mhm. transfer nih pakai nomor rekening perusahaan. Mhm. Mhm. Transfernya 3 kali lipat berlebih. Oke. Ouch. Lo udah tahu where this is going to ya? Ouch. Uh-uh, tiga kali Ouch. 3 kali berlebih. Terus dia Ouch. reach out dong ke admin, Bu, maaf gitu. Saya transfer salah transfer, boleh ditransfer balik nggak? Oh boleh, ketentuan kita untuk transfer balik dana 2 minggu ya, karena kita harus merunut. Nah, red flag-nya adalah transfer balik pengembalian dananya kemana? Ke account pribadi. 1 kali, oh ya udah deh, mungkin dia teledor saja. Ketebak banget ya. Ketebak banget. Terus Mhm. pembelian kedua, Mhm. pembelian ketiga, pembelian keempat pun sama. Jadi udah 4 kali. Bahkan pembelian keempat, dana pembelian keempat belum dikembaliin, dia udah transfer lagi untuk transfer yang kelima. Padahal dia udah transfer barangnya, dia nggak beli apa-apa. Saya 2 kali transfer, kali ini maaf ya. Jadi total tuh ada ada 2 plus 5 kali kelebihan dana tuh. Terus dia marah-marah. Terus dia bilang kalau bisnis kita nggak. Nah terus gimana, Wet? Iya. Iya. Apa yang bisa kita Iya. lakukan selain cuman mengeluh? Iya. Iya. Dan yang berat itu adalah sebenarnya uh, bukan menghindari, kata tepatnya apa ya? Bagaimana kita bersikap ketika bukan ujian ya, namanya apa ya? Godaan. Ketika godaan itu tiba, karena gini ya, Bo. Uang depan mata, siapa sih yang nggak tergoda? Bener nggak sih? Uang depan mata, itu mungkin tadi bisnis UMKM. Lah kalau bisnis yang MM-an triliun-triliunan, iya nggak sih? Kan kayak, oh wow, gimana ya? Itu ini sih, itu gue gimana cara ngomongnya ya? Jujur, gue sering dihadapkan dengan situasi seperti itu. Tapi somehow, kayak gue dibelokin selalu.
Hmm. Jadi kesempatannya selalu datang gitu. Kita gini, kita bisa giniin. Gue oke. Jujur, gue pernah mengokekan itu. Kayak oke bisa nih, kayaknya bisa begini. Ya, balik lagi. Gue nggak membenarkan, tapi menurut gue itu godaan yang sangat besar gitu. Tapi dibelokin, Dev. Dibelokin dan selalu digagalkan. Dan ketika itu udah terjadi berkali-kali, gue cuman gini, oh gue nggak boleh ngelakuin hal seperti itu. Lo percaya kan kalau kita tuh ada yang jagain gitu ya? Yes. Iya kan? Terus gue cuman gini, oh nggak boleh. Ya udah, emang harus secukupnya aja gitu. Nggak boleh kemaruk. Dan caranya kan macam-macam ya, Dev ya. Untuk bisa membolak-balikan uang seperti itu tuh ada yang tadi caranya transfer 2 kali, 3 kali lipat, sisanya dibalikin ke rekening pribadi. Ada yang nanti pakai cara lain, ada yang begini, ada yang begitu. So many things, so many ways. Terutama gitu ya. Gue tuh again kembali ke mengenai digital ini sekarang ya. Akhirnya kita harus jauh lebih berhati-hati ya. Godaan kita tuh makin banyak memang. Sekarang orang tuh gampang sekali membentuk opini publik, nge-bash orang yang belum tentu benar gitu. Itu kan kembali ke integritas ya. Kalau memang itu pekerjaan lo. Tapi kan buzzer itu tempat aku cari duit, silahkan. Kalau lo melakukan itu sesuai dengan integritas lo, monggo. Tapi kita, end user nih, kita pengguna sosial media, pengguna dunia digital. Yuk kita lebih berhati-hati lagi ya. Kayak kemarin gue dikirimin, Iwet, kayaknya gue bagi deh ke account-nya, channel WhatsApp-nya Duet With gitu. Oh, yang kura-kura? Iya. Oh, bukan cuman kura-kura. Yang sebelum itu, kayaknya minggu lalu itu. Ada seorang kreator bikin social eksperimen. Dia bikin restoran, pura-pura restorannya tuh nggak ada. Dia tuh cuman pengen membuktikan bahwa review restoran dan hype sebuah restoran itu di internet bisa dibangun. Jadi restorannya nggak ada, Bo. Berdasarkan foto yang dia ambil dari internet, account-account yang dia create, dia bikin review restoran ini sesuatu yang penting, sesuatu yang hype, sesuatu yang puyeng gitu. Bikin narasi lah gitu ya. Iya, padahal nggak ada restorannya. Terus hype-nya terbentuk, orang pengen pergi ke restoran itu, makanannya juga dia beli di supermarket yang dipanasin di microwave. Iya. Restorannya harus dia bikin di garasinya dia, menyajikan makanan yang dia panasin di microwave, dan orang-orang itu percaya kalau itu adalah cita rasa karya Michelin Star Chef layaknya. Sebegitu orang itu gampang banget narasinya dibikin. Di end of the social experiment dia bilang, intinya adalah berhati-hati dengan review atau ulasan yang lo baca di internet. Ini akan nyambung. Itu kan jujur juga ya. Lo membuat konten tuh harus jujur kan. Apakah itu benar atau tidak. Kayak contoh ini deh. Gue bilang kenapa gue merekomendasikan ini. Karena gue cocok pakai ini. Gue suka. Kulit gue jadi gak lengket tapi tetap lembab. Bener gak sih? Nah, lo tahu gak? Kejujuran itu akan berhubungan sama apa? Kredibilitas. Kredibilitas itu dibentuk dari kejujuran lo. Sekarang kan banyak sekali orang, kemarin sempat ada ya gerakan, beberapa waktu lalu lah gerakan de-influencer ya, de-influencer kalau nggak salah. De-influencing. Lo tau nggak sih de-influencing itu kok kayaknya tahu ya? Nggak, karena jujur gue agak sedikit distracted sih dengan komentar-komentar ini, jadi aku berusaha kuat sekali, tolong ya. Aku berusaha kuatnya juga dramatis ya. Aku tuh terdistraksi dengan semua komentar ini. Jadi tolong ya. Tolong ya. Bagus. Bagus. Lupa kan gue? Lu mah. Di-influencing. Oh ya, di-influencing.
Karena makin banyak konsumen yang merasa bahwa, aduh dia kan ngomong gitu karena dibayar. Aduh dia kan begitu karena dia menerima uang, makanya dia merekomendasikan. Bener nggak? Sehingga akhirnya mulai capek orang-orang. Kita dijejelin terus sama produk, tapi kemudian ternyata produknya zonk. Iya kan? Nah, itu berhubungan sama kejujuran kan, Dev? Gue inget dulu ada beberapa influencer yang gini. Gue akan coba dulu produknya. Kalau gue suka, gue akan review. Mari kita lakukan kerjasama endorsement ini. Tapi kalau enggak, mohon maaf ya, gue akan kembalikan produknya. Kita nggak jadi kerjasama. Itu menurut gue integritas. Dan semenjak itu, word of mouth. Orang brandnya bilang, sama dia nggak bisa main-main. Dia harus coba dulu, kalau dia suka, baru dia akan promosiin. Itu kan nyebar kemana-mana ya. Akhirnya integritas dia terbentuk gitu. Main kalau mempromosikan produk. Nggak semua produk diterima. Nah, itu juga nyambung, Dave. Nggak semua produk diterima. Kan ibaratnya gini ya, banyak yang, masa lo rezeki lo tolak? Ya kalau misalnya emang nggak cocok gimana? Iya kan? That's also integrity. Dan itu berhubungan juga sama kejujuran. Kalau lo nggak jujur, karena balik lagi ya, kadang-kadang kejujuran tuh sulit karena masalah uang. Ketika lo dilimpahkan uang banyak tuh kemudian jadi kayak, bisa kali ya belok dikit, bisa kali ya gini dikit, bisa kali ya gitu dikit. Ya nggak sih? So balik lagi gitu, bahwa jujur itu memang berhubungan sama kredibilitas. And yes, Sonia, I agree with you. Trust is earned. Itu. Dan itu berat loh. Untuk sampai lo dipercaya itu menurut gue takes time, butuh melewati berbagai macam ujian, cobaan gitu. Ya, gue setuju dengan apa yang lo bilang. Trust needs to be earned gitu. Kemarin, nah itu sebetulnya yang kurang dari kita sekarang ya, Iwet. Apalagi di era percepatan kehidupan sekarang inilah gitu ya. Teknologi kan membuat kita tuh bergerak serba super cepat ya. Kita jadi lebih pengen serba buru-buru ngapa-ngapain. Untuk bisa membiarkan sesuatu berproses, seperti berproses untuk mendapatkan kejujuran, berproses untuk mengetahui integritas diri. Rasanya kita tuh udah nggak punya waktu dan nggak punya kesabaran. Ya, itu makanya konten yang kemarin si kura-kura yang ngobrol sama si burung yang gue bagi. Si kura-kura bilang, aku tuh kalah, aku tuh bahasa anak sekarang, teman-teman aku udah bisa terbang, aku tuh jalan lambat banget. Terus kan burungnya bilang, tapi memang itu cara lu berproses. Lu bergerak pelan-pelan. Kok lu nyamain diri sama burung yang bisa terbang, mau sampai kapanpun, secepat apapun lu bergerak, lu nggak akan bisa terbang. Wahai kura-kura. Iya kan? Trust is earned. Gue kemarin lagi nonton film di Netflix judulnya Waterfront. Filmnya bagus by the way, drama keluarga gitu. Ada satu anak perempuannya gitu ya. Dia keluarga ini punya anak dua tapi gue gini, dua gimana itu? Inkonsistensi ya kalau lo ya, bukan kejujuran ya. Lo inkonsisten. Si Bung yang selalu dilibat itu nggak pernah dapat kesempatan dan rasa percaya. Terus dia komplain lah sama mamanya. Gue merasa sebagai anak tuh gue tuh di outcast. Cuman si kakak aja yang selalu dilibatkan. Kalimat ibunya gini, sayang, karena si ade ini pernah berbuat nakal, pernah masuk penjara, gitu-gitu deh. Dia bilang gini, trust needs to be earned. Bukan kita nggak percaya, tapi we are giving you baby step
to earn back our trust setelah Ya. lo melakukan kesalahan kemarin. Kok gini? Oh my god, oh my god, oh Itu my dia. god. Itu dia. Ini Kalau bagus. iya kalau Ini lo bagus. pernah berbuat salah, apalagi lo pernah berbuat salah, trust needs to be earned. Pelan-pelan ya. Ini kelanjutannya gini. Kadang-kadang kan kita suka gini, misalnya ya kita berbuat salah, terus kita minta maaf gitu ya. Terus kemudian orang yang kita buat salah atau pihak yang kita buat salah bilang iya sudah dimaafkan. Tapi kok kayaknya masih berat ya dia jaga jarak, distance, apa segala macam. Ada satu hal lain, ada satu hal lagi dari permintaan maaf yang lebih berat menurut gue ketimbang mengucapkannya. Membuktikannya. It takes time. Dan itu menurut gue paling berat dari hanya sekedar saya minta maaf ya. Karena ketika lo sudah minta maaf, lo harus membuktikan bahwa setiap yang lo lakukan itu tidak mengulang kesalahan lo. Which itu takes time. Kan selalu dibilang ya, permintaan maaf itu harus diikuti ngomong. Makanya ini ada hubungannya kalau misalnya di ilmu PR kan juga gitu tuh. Ketika lo misalnya berbuat salah gitu, sebuah brand, sebuah produk, sebuah perusahaan, action plan-nya apa abis itu? Dan lo lakuin nggak action plan itu? Itu. Jadi ya hidup tuh ternyata memang tidak semudah itu, guys. Ya enggak sih? Bicara mengenai pembuktian gitu ya. Trust needs to be earned gitu. Tadi pagi kan kita baru saja ngedrop podcast baru kita tuh, Duet With. Podcast episode terbaru itu dengan Andini Effendi. Betul. Gue akan menjahit dua hal. Satu, dulu gue kalau baca, bukan dulu, sebelum ini mungkin, gue akan dia kita. Sekarang mengetahui bahwa buzzer tuh di luar sana banyak, rekayasa interaksi digital itu bisa dibuat, dan kadang niatnya tidak selalu tulus, ada yang memang sengaja berinteraksi untuk menjatuhkan kita, ya kan, Iwan? Ingat, pohon yang tinggi itu banyak diterpa angin. Mungkin Betul. sekarang perhatian orang kepada duet lagi banyak. Jadi, perhatian orang tuh tidak selalu baik loh. Ada juga yang sengaja memberikan perhatian karena pengen menjelekkan kita. Betul. Jadi kan muncul tuh komentar gini, kok tamunya Duet With itu nggak dikenal ya, kredibilitasnya dipertanyakan gitu. Mungkin gue akan, sebelum ini gue akan nafsu tuh. Tapi sekarang gue udahlah, diemin aja. Belum tentu akunnya punya niat yang sama dengan apa yang kita lakukan. Itu satu ya. Jahitan kedua adalah trust needs to be earned. Kita sebagai podcaster baru memang masih dalam fase pembuktian, Wet. Kita memang masih harus membuktikan diri kepada penonton Indonesia nih, penonton podcast Budiman, bahwa membuktikan diri bahwa setiap tamu yang kita bawa punya nilai yang bisa dibagikan. Wajar kalau ada orang yang masih sibuk mempertanyakan, siapa nih orang? Apa ceritanya? Wajar. Karena kita, kredibilitas kita ini belum terbukti. Betul. Dan sabar aja kita sebagai kreator dan Anda sebagai penonton, sabar aja. Berikan kami kesempatan, ruang dan waktu untuk bisa membuktikan. Karena apa? Pembuktian dan membangun kredibilitas itu karena kalau mau instan itu namanya karbit. Betul. Dan itu bertentangan dengan integritas kami sebagai kreator. Betul. Sekian dan terima kokas. Terima kokas. Jauh. Tempat gereja Lono. Ember. Gitu. Iya, benar. Sekian ya pelajaran hidup hari ini. Agak berat sedikit,
Tapi menurut gue ini banyak sekali nilai-nilai yang bisa dipetik sih. Nggak cuma jadi kreator kok. Di kantor, di kehidupan komplek, bahkan di rumah. Itu sangat butuh sekali. Dulu tuh gue salah satu si anak yang tadi kau, kenapa aku nggak pernah diajak? Kenapa aku nggak pernah digini? Kenapa aku nggak digituin? Kenapa? Wah, banyak banget. Mas Dian Mas Pika suka kakak gue. Terus abis itu ibu gue nggak bisa berkata-kata seperti kita ya. Cuman dalam hatinya dia gini, lu tuh bocah malih gitu ya. Sabar ngapa gitu. Sehingga meninggalkan perasaan kayaknya emang gue tuh nggak disukai, kan dramatis ya. Gareth Cooper gitu ya. Kontestan Avi kali agak Ember. Tapi sekarang kemudian gue malah jadi gini. Oh, malah sekarang gue sangat dilibatkan. Gue sangat ditanya. Artinya apa? Mereka udah earn their trust. Nah, kadang-kadang ada lagi orang yang kemudian gini. Ketika lo udah dipercaya, lo overwhelmed. Kenapa gue terus? Jujur. Suka gitu nggak? Ya. Kenapa gue terus? Kenapa dikit-dikit gue? Ya. You earn that trust. Nah, itu yang harus sadar tuh. Oh iya ya, kenapa gue? Karena memang gue yang dipercaya. Dan yang paling susah adalah membuktikan loh kepercayaan itu. Oh, itu susah banget. Dan itu berat sekali. Ya kan? Kalau gue ya bicara mengenai itu ya, dalam konteks itu ya, sebagai anak, lu juga akhirnya jadi bertanya, kenapa sih harus apa-apa gue, apa-apa decision maker-nya gue, kenapa selalu gue, sementara anak kan di keluarga bukan cuman gue gitu ya. Gue mengganti point of view-nya dengan begini. Ada teman gue yang juga berkeluh kesah kepada gue, halnya serupa. Anak mak gue tuh ada 2 deh, kenapa sih harus selalu gue? Kenapa kalau minta duit sama gue? Berbagi problem hidup sama gue? Berbagi apa sama gue? Anaknya dia tuh ada kakak gue loh. Kenapa di gue? Gue gini. Mungkin kita bisa ganti point of view dengan gini. Anggap itu sebagai sebuah privilege. Bahwa orang tua lo menganggap hanya lo yang mampu menanggung beban ini bagi keluarga. It's a privilege. True. Ada Nona Ambon di sini? Statue. Ada Nona Ambon di sini, pica-pica. Lu lihat nggak sih konten yang statue tapi dibikin paduan suara? Di Manado itu. Itu lucu banget loh. Lu lihat diri handnya, lu lihat nggak? Sepenuh jiwa gitu, lagunya teh statue ya. Kayak lagu naon gitu, kayak Iya, kayak sebuah kidung gitu. Kidung agung gitu ya. Iya. Itu gue ulang-ulang loh. Gue ketawa banget, ya Allah. Iya. Itu namanya all out. Iya. Giving his best. Pelafalannya itu sempurna gitu ya. Statue gitu ya. Iya loh, bulat gitu. Ya, kayaknya tuh kayak gak bisa. Ini beatnya harus tepat semuanya. Oke, ya. Suka gue suka yang kayak gitu. Walaupun itu cuma lagu statue, itu kayak lagu persembahan gitu. Ya. Well, that's perfection actually ya. Perfection kan memang doing small things wholeheartedly. Iya. For me itu arti perfection gitu. Kan kamu orangnya perfeksionis nggak? Iya. Apa tuh maksudnya? Doing small things wholeheartedly. That's perfection for me. That's a quote. Gue ngasih bijak nggak ya gue kasih contoh ini? Boleh deh. I give credit to one of my team waktu ngerjain project kemarin di Mangkunegaran. Hamin 1
Satu, kita kan punya pawang lapar, Dev. Pawang lapar tuh Mbak sama Mas Gary. Jadi pakai kebaya, pakai kain. Kainnya dibikin sendiri motif batik yang segala macam gitu. Yang ngedesain nih belum lulus kuliah loh. Lagi sidang. Iya, masih muda sekali. Masih muda sekali. Terus pas gua mau take off tuh gue dapat laporan bahwa bajunya berantakan. Jahitannya nggak rapi, segala macam. Gue dikirim. Gue cuman gini, aduh, kacau nih. Udah tinggal besok acaranya. H-1 lah gitu, tapi ini belum beres gitu, gimana ya? Terus udah gitu dilaporin lagi, tapi si anak ini lagi berusaha membenarkan gitu, ngebenerin. Terus gue gini, oke, gue nyampe di sana. Tadinya udah mau muntap nih. Pas gue nyampe sana, itu anak lagi deprok sambil coba untuk dia dedel, dia benerin segala macam. Ada penjahitnya di situ. Terus penjahitnya juga udah lebih pucat lagi. Sementara si anak itu tuh mukanya udah merah banget. Terus gue gini, wah dia udah marah nih kayaknya. Terus abis itu gue memutuskan untuk tidak marah, gitu ya. Karena kalau misalnya marah kan makin parah gitu. Jadi akhirnya gue cuman gini, oh ya udah, ini diginiin aja. Gue coba lihat, gue analisa. Oh ini bisa didedel, ditarik, disetrika dulu baru dijahit ya, gitu. Akan lebih bagus kalau bisa diulang jahitannya. Terus tapi kayaknya nggak mungkin, jadi lebih baik didedel terus kemudian jahit ulang aja, tapi jangan lupa disetrika dulu gitulah. Terus gue ngomong gitu, gue kasih tau gini, si anak itu bilang gini, besok aku tungguin ya mas, aku besok bangun pagi-pagi untuk benerin semua detail dari baju ini supaya nanti malam bisa dipakai dengan sempurna. Itu anak bangun jam 6 pagi, sementara kita persiapan itu baru pulang sekitar jam 12, jam 1. Dia bangun jam 7, dia pastiin betul-betul itu tukang jahit menjahit dengan sempurna, bordirannya dirapihin sama dia. Jam 4 sore itu baju jadi. Bagus, gue lihat. Exactly. Gak ada yang bengkok jahitannya, Dave. Gue cuman gini, oh my god, you deserve a credit. Lo kebayang gak? Anak itu belum lulus loh, Dev. Common sense-nya jalan. Gue harus benerin ini. Gila, gue cuman gini. Wow. Dan itu bordiran diulang, Dev. Dijagain sama dia. Dijagain sama dia itu bordiran. Itu asli seyogianya arti sesungguhnya dari sistem kebut semalam tuh. Yes. Bukan lagi. Itu gue kebat-kebitnya ya. Makanya gue tuh capek banget abis event itu karena begitu banyak hal-hal yang di luar kuasa gitu. Siapa namanya? Friska. Friska, you would make a great... Bantu. Great apa? Friska, you would make a great... Tadinya gue mau bilang gini, you would make a great employer gitu. Tapi dalam hati gue gini, Toto kata Friska gini, gue gak pengen jadi karyawan, pengen jadi bos. Jadi gue diam. Jadi gue gini, Friska, you would make a great Gatsby. Jatuhnya Leonardo DiCaprio ya, Nek. Gitu kan, bahwa kan anak zaman sekarang kan kritis ya. Gue bilang, one day Friska you would make a great employer. Ya belum tentu dia pengen jadi karyawan. Iya. Cuma itu menurut gue cuman gini. Gue puji dia, gue bilang gini, you did great, gue bilang gitu. Lo keren banget. Karena itu udah beyond dari job desk loh. Kan di saat zaman sekarang itu selalu dibilang anak-anak zaman sekarang tuh kalau nggak sesuai job desk nggak mau ngerjain kerjaannya. Anak-anak zaman sekarang tuh kalau nggak gini tuh nggak mau. No, alhamdulillah gue masih menemukan orang yang bisa begitu anak zaman sekarang. And also ya, collective understanding kalau gue nggak salah itu ya. Stop it boleh nggak sih? Kita juga mendengung-dengungkan itu tuh narasi-narasi yang gitu. Anak-anak zaman sekarang males ya.
collective understanding yang akhirnya jadi menciptakan pemahaman yang dimafhumkan secara kolektif gitu Iwan, yang padahal mungkin belum tentu loh, sehingga mungkin itu akan membuat anak-anak zaman sekarang yang tadinya nggak gitu terus jadi terjebak dalam ya udah orang udah nganggap kita begitu ya udah gitu aja deh gitu. Stop it gitu. Enggak, berhenti mendiskreditkan anak-anak zaman sekarang itu.